Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kita kali ini adalah video episode pertama untuk tutorial desain tema streetwear. Karena yang aku lihat masih lumayan populer dan eh, banyak juga yang sudah membahas sebetulnya, tapi untuk membahas desain ini mengerjakannya di Corel itu masih sedikit. Rata-rata biasanya pakai desain, membuat desainnya itu pakai Photoshop ya, yang pakai Corel Draw itu masih sangat jarang. Makanya aku kepikiran, kenapa aku nggak bikin aja tutorial ini sehingga user-user Corel juga bisa membuat desain tema yang seperti itu ya. Oke, tanpa harus banyak basa-basi, kita langsung saja ke inti videonya setelah yang satu ini. Oke, sedikit info dulu sebelum masuk ke tutorialnya. Teman-teman yang baru bergabung di channel Tukang Tracing, bahkan baru menemukan video ini, teman-teman bisa subscribe aja dulu. Dan mungkin yang sudah lama subscribe juga bisa bantu share supaya kita bisa mendapatkan 10.000 subscriber dengan segera. Dan aku akan melakukan giveaway ya. Jadi giveaway spesial 10.000 subscriber, nanti ada hadiahnya mungkin beberapa item ya. Jadi ya bisa ajak yang lain juga untuk bisa bergabung nanti. Giveaway-nya kapan? Ya belum tahu, bisa jadi bulan ini, bisa jadi bulan depan ya, nggak tahu, tergantung dari teman-teman aja. Semakin sering share videonya, semakin banyak juga yang tahu kontennya, semakin banyak juga orang yang subscribe channel ini. Oke, gitu aja dulu informasinya. Kita masuk langsung ke software Corel Draw. Di sini aku menggunakan Corel Draw versi 2019. Teman-teman bisa menggunakan versi yang sama atau pakai versi yang berbeda. Tapi aku sarankan untuk pakai versi yang sama ya, karena biar tampilannya sama juga dan lebih mudah untuk mengikuti tutorialnya. Corel Draw 2019 sudah aku upload, nanti cek aja di video channel Tukang Tracing. Di situ aku udah upload yang versi 64 bit dan 32 bit. Nanti tinggal ikut aja tutorial installnya di situ. Oke, lanjut. Yang pertama kita buat adalah dokumen kita ya. Di sini aku menggunakan ukuran A3. Settingannya seperti ini. Nah, ininya A3, resolusinya 300 dpi ya. Ini standar banget dan wajib minimal 300 dpi. Oke, setelah sudah dibuat, yang kita lakukan pertama kali adalah menentukan tema ya. Jadi sebelum kita mendesain itu wajib banget kita menentukan tema supaya desain yang kita buat itu sesuai dengan tema yang kita tentukan. Jadi jangan sampai dalam satu desain itu abstrak gitu loh. Jadi kita kan esensi dari desain itu adalah menyampaikan informasi berbentuk visual gitu. Jadi visual yang kita buat harus mengandung informasi, dan ketika orang melihat desain tersebut, orang itu akan langsung paham gitu loh maksud dari desainnya. Seperti itu. Langsung aja untuk tema kita kali ini. Di sini aku pengen ambil temanya itu untuk salah satu rapper ya di kotaku di Indramayu. Masih indie sih, masih indie. Jadi ini adalah teman sendiri, aku pengen buatkan dia salah satu desain untuk kaos, dan ambil temanya itu dari salah satu lagu dia yang berjudul Any for Money. Nah, jadi Any for Money ini menceritakan tentang kurang lebihnya tentang uang gitu loh, keserakahan uang dan keserakahan orang-orang karena uang. Banyak sekali orang yang mengejar uang dan lain sebagainya. Ini menceritakan lagunya. Teman-teman bisa cek aja di Spotify dan bisa dengarkan liriknya. Jadi temanya itu udah ditentukan. Nah, kalau temanya sudah ditentukan, kita bisa langsung saja membuat desainnya.
Oke, untuk background kita pakai warna hitam karena nanti untuk desainnya juga dan pengaplikasian di kaosnya juga itu untuk warna hitam. Oke, munculkan Object Manager, masuk ke Windows, pilih Docker, pilih Object. Nanti akan muncul seperti ini. Kita save aja dulu di sini any for money. Oke ya. Jadi temanya udah. Nah, tinggal kita kumpulkan beberapa aset untuk memvisualkan desain tersebut. Jadi yang pertama ada karakter orangnya. Oke, jadi nanti teman-teman nggak perlu mengikuti desain dengan cara yang desain dengan visual yang sama. Jadi lebih ke memahami cara membuatnya gitu ya. Namanya juga tutorial gitu. Kalaupun pada akhirnya layoutnya sama atau teman-teman modifikasi itu bebas. Oke, di sini aku sudah punya gambar orangnya. Bentuknya PNG ya di sini, jadi tidak ada backgroundnya, sudah aku crop. Kemudian kita akan buat efek halftone di CorelDRAW. Caranya cukup mudah, kita lihat contekannya dulu. Oke, convert setting ke halftone, ke bitmap jadi oke. Jadi kita setting ke halftone, masuk, klik dulu gambarnya, masuk ke bitmap, pilih mode, kemudian pilih yang black and white, yang 1 bit ini ya, yang 1 bit ini. Nah, setelah udah, teman-teman cari di sini ada yang namanya halftone. Oke ya, kemudian kita mengikuti settingannya itu 12 sampai 15, 50 sampai 55. Oke, ininya 50, ininya kita buat 13 atau segitulah, sekitar segini ya settingannya. Screen type-nya kita pilih yang round, jadi yang bulat-bulat gitu. Ininya inch, kita pilih oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita tinggal masuk convert ke bitmap ya. Oke, masuk bitmap, convert to bitmap. Settingannya ikutin seperti ini, pilih oke. Nah, ini kan jadinya masih berwarna abu-abu ya, dan ya kita butuhnya itu warna hitam yang solid. Jadi kita bisa disesuaikan warnanya dengan masuk ke efek, pilih bagian ini, dan teman-teman cari yang namanya brightness, contrast, dan intensity ya di sini, atau dengan cara Ctrl plus B. Oke, kita klik. Nah, settingannya seperti ini. Jadi ini rata kiri, ininya rata kanan. Oke ya, sampai sini bisa diikuti. Kemudian kita pilih oke. Nah, jadi udah kelihatan bedanya di sini, hitamnya sudah lebih pekat. Jadi hitamnya benar-benar hitam gitu ya. Jadi kalau kemarin kalau tadi kan masih abu-abu gitu ya warnanya. Jadi sudah hitam seperti ini. Oke, aset yang kedua kita setting juga dengan hal yang sama. Ini temanya menceritakan tentang uang ya. Jadi kita perlu aset gambar uang, kita pakai dolar aja di sini. Oke, kita bisa pakai aset dolar. Caranya masih sama seperti tadi, masuk ke bitmap, mode black and white, settingannya ininya 13, ininya 50. Pilih oke. Masuk sini lagi, convert to bitmap, kemudian kita oke, masuk ke efek, pilih ini, dan settingannya masih sama. Nah, oke. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan tema apa yang nanti teman-teman buat ya, tidak mesti sama kok. Jadi ya udahlah, tinggal disesuaikan aja. Oke, setelah sudah membuat beberapa bagian atau beberapa objek yang sesuai dengan tema, kita langsung aja mulai bikin objek pendukungnya. Oke ya, bikin objek pendukungnya kita bisa buat awal dengan rectangle seperti ini, kemudian ujungnya kita kasih round. Oke, kalau ditanya ini maknanya apa ya, maknanya nggak ada sih kalau untuk pelengkap aja kalau yang ini ya.
Yang penting nanti ada pesan tersampaikan di hasil desainnya nanti. Oke, kita setting ukurannya 5. Kemudian kita buat lingkaran, setting juga ininya 5 pt. Untuk ukuran ini nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan ya, jadi tidak mesti sama gitu loh untuk ukurannya. Oke, aku pengen di sini kasih efek jaring laba-laba seperti itu ya, dan kita bisa buatnya dengan cara blend. Masuk sini, kemudian cari tool blend ya, tarik ke atas. Nah, tinggal disesuaikan aja jumlahnya. Jumlahnya semakin banyak, maka kerapatannya akan semakin banyak juga. Jadi untuk hal ini tergantung selera ya, aku nggak matok mesti berapa-berapanya gitu loh. Oke, lanjut. Setelah sudah, tinggal kita buat garisnya. Oke, garisnya. Setelah itu ukurannya kita buat sama, kita buat center seperti ini, sesuaikan di tengah-tengah. Kemudian kita masuk transform ya. Nah, jika belum ada transformnya, bisa masuk ke Windows, pilih Docker, pilih yang transform. Di sini ada. Nah, sudah muncul transformnya tadi, tinggal kita masuk ke sini dan bagian angle lagi. Angle-nya kita ganti 25 derajat, copies-nya 1 ya, disamakan aja settingannya seperti ini. Oke, kita terapkan dan sudah ketemu. Nah, seperti ini. Oke, tampak menarik ya sejauh ini, jadi bisa diikuti aja. Oke, nah karena ini masih line, kita convert menjadi kurva ya, atau curve gitu ya. Jadi kita bisa kontrol shift kemudian key. Nah, akan berubah seperti itu. Setelah sudah, untuk bagian ini juga sama. Blendnya kita break apart dulu, Ctrl K. Kemudian kita ungroup, kemudian kita convert, Ctrl Shift key. Nah, seperti ini. Kita gabungkan menjadi satu dengan weld. Kita posisikan di center ya. Oke, nah setelah basicnya sudah ada seperti ini ya. Untuk basicnya kita group aja. Kayaknya aku perlu memunculkan shortcutnya ya. Sebentar aku setting dulu. Oke, indikator shortcutnya udah ada. Tinggal kita lanjutkan ya. Tinggal kita lanjut. Nah, aku pengen bagian objek ini masuk ke sini, jadi kita convert lagi. Setelah itu kita buat shape baru dengan cara smart fill di sini ya. Nah, kemudian untuk bagian ini kita masukkan ke yang hijau ini ya. Nah, intersect. Oke, kemudian kita bisa hapus. Dan sudah jadi untuk untuk objek pelengkapnya ini. Oke, langsung aja kita mulai susun ya. Untuk warnanya hijau, kemudian ada dolar, jadi masih saling bersangkutan lah. Biasanya kalau temanya menyangkut tentang uang itu ya nggak jauh-jauh dari warna hijau ya. Oke, warnanya hijau, atau bisa pakai hijau yang ini, bebas sih untuk ini sih, tapi lebih suka pakai hijau ini aja lah, hijau bawaan dari Corelnya ya. Kita bisa mulai langsung layout aja. Oke, kita bisa langsung layout. Oke, aku pengen bagian gambar ini masuk, ditaruh di sini. Oke, kita buat dulu kotaknya. Jadi ini nih untuk membantu ya.
Oke, kurang lebih segini. Tinggal kita bisa pakai power clip ya. Oke, kita sesuaikan, klik kanan, pilih power clip dan masukkan ke sini. Kita bisa edit lagi untuk power clipnya. Oke, disesuaikan aja dengan kebutuhannya ya. Oke, cukup. Lanjut, setelah sudah aku pengen kasih teks di bawahnya. Teksnya sudah aku siapkan asetnya. Oke, kita copy aja. Nah, untuk fontnya teman-teman bisa lihat di sini aja ya. Nanti bisa tinggal cari aja, disesuaikan gitu ya. Untuk nama-nama fontnya tinggal download aja di DaFont, itu sudah banyak kok. Oke, selanjutnya aku pengen kasih outline di sini. Kita bisa pakai kontur, setting ke bagian dalam. Ukurannya kita setting oke seperti ini. Kita break apart, ganti warna hitam. Oke ya, masih bisa diikuti ya. Tinggal lanjut lagi. Untuk bagian bawahnya aku buat mirror seperti ini. Oke ya, tinggal nanti dikasih garis-garis gitulah ya, biar ada pembedanya. Oke, bikin garis mah pakai rectangle aja juga bisa sih, tinggal disesuaikan aja untuk ukurannya. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal kita lanjut lagi. Pokoknya kalau bikin desain tema seperti ini tuh aku lebih menyarankan supaya bisa terlihat penuh gitu ya. Jadi bagiannya itu tidak ada bagian yang kosong. Makanya tadi ada bagian yang kosong, bagian yang bawah contohnya tadi ya, ada bagian yang kosong, langsung aku kasih isi gitu loh dengan teks dan ya apapun itu mah lebih ke nanti temanya aja sih, teman-teman pengen buatnya dengan tema yang seperti apa gitu. Oke, tinggal kita kasih di atas ini judul lagunya. Judul lagunya ini For Money. Oke. Dan ukurannya kita samakan, bisa pakai copy paste aja. Nah, oke ya, udah makin kebentuk ya, tinggal kita buat lagi di atasnya. Nah, seperti ini kita pindahkan. Kita masukkan si bagian dolarnya ini ya, gambar dolarnya tadi. Oke, kita bisa buat lagi dengan kotak yang sama ya. Sebetulnya tekniknya sih mirip-mirip aja sih, gitu-gitu aja ya. Paling pakai kontur, kemudian pakai blend, pakai intersect, power clip ya, itu aja sih sebetulnya untuk teknik toolsnya ya, tools yang dipakai itu. Jadi makanya aku juga kadang kalau kasih tutorial itu lebih memaksimalkan ke fungsi tools, karena tools itu adalah hal utama yang perlu dipahami gitu loh sebelum teman-teman mendesain. Jadi kita lebih enak nih, kita punya konsep pengen desain apa, kemudian toolsnya sudah paham, jadi untuk eksekusi itu lebih enak aja gitu loh ketika kita sudah memahami si toolsnya. Nah, sini ada bagian kosong, kita bisa tambahkan aset lagi. Oke. Nah, ini nih liriknya ya. Jadi lirik dari si lagunya ini. Jadi aku pengen masukkan di sini. Oke. Dobra kebosanan, mencari-cari kesenangan, ciptakan kegaduhan, tak perlu mengotori tangan ini, main fisik, pasang telinga. Nah,
Sebelum mendesain juga pastikan ketika teman-teman ada sebuah teks harus benar-benar dikoreksi lagi, jangan sampai nanti ketika sudah jadi baru ketahuan kalau ada teks yang salah atau typo gitu lah. Itu nggak elegan sih kalau typo kayak gitu. Aduh, ampun ya. Jadi kita bisa baca-baca lagi ulang, terinfeksi oleh virus money. Oke. Nah, tinggal kita kasih pelengkap aja, kita kasih kotak. Nah, jadi aku pengen si desainnya ini nggak terlalu simple tapi nggak terlalu ribet gitu loh. Jadi makanya ambil objeknya juga pelengkap-pelengkapnya gitu, nggak terlalu banyak banget ya. Jadi biar enak gitu loh komposisinya. Oke. Gampang ya sebetulnya, tinggal sering-sering latihan aja sih kalau kita desain seperti ini. Sering-sering latihan aja, nanti juga bisa sendiri. Oke. Kayaknya bagian ini kurang ke atas ya, kita bisa ke atas ya. Nah, ini untuk bagian belakang ya, kita buat untuk bagian depannya. Ini sudah jadi ya, seperti ini. Kalau durasinya memang terkesan panjang ya udahlah ya, nggak apa-apa, dinikmati aja, namanya juga orang belajar ya udah, nggak perlu kenal waktu gitu loh. Dan aku pun nggak mau terlalu buru-buru untuk kasih tutorialnya gitu, pengen cepet-cepet, aku nggak mau kayak gitu. Jadi biar sama-sama paham aja gitu ya. Oke, jadi seperti ini, tinggal kita konsep untuk bagian depannya. Oke, konsep bagian depan. Untuk bagian depan sepertinya ini ada yang kurang ya. Kita bisa kasih ikon mata uang atau simbol mata uang dolar di sini, karena ini menceritakan tentang uang si lagunya. Jadi kita kasih simbol uang di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi sinkron ya apa yang aku katakan di awal, bahwasannya ketika kita mendesain itu harus ada konsep, harus ada tema yang kita tentukan gitu. Jadi biar eksekusinya juga enak, kemudian secara visualnya juga enak. Maksudnya enak dipandang gitu loh. Oke, kita copy aja untuk bagian depan. Taruh di sini. Kita masuk ke aset, apa ada lagi? Oh, tidak ada, berarti tinggal bisa copy dari. Nah, kalau males ngetik-ngetiknya bisa copy paste aja sih. Kita ganti di sini menjadi any for money. Jadi any for money dari katanya aja udah tahu ya kalau si judulnya ini menceritakan tentang segala sesuatu itu untuk uang gitu. Any for money. Oke, kita bisa kasih kotak di sini sebagai pelengkap dan warnanya dibedakan aja. Nah, ini terlalu ngeblok, kita bisa kasih garis-garis hitam. Garisnya kita bikin di sini aja. Nah, pakai blend tool ya. Nah, ujung-ujungnya tools yang dipakai itu aja kok. Jadi nggak terlalu banyak tools, paling itu aja sih yang dipakai. Yang penting teman-teman memahami aja untuk fungsi toolsnya, biar ngedesainnya juga enak prosesnya ya. Oke, nah seperti ini udah gampang aja kan. Setelah sudah jadi, tinggal yang terakhir kita buat mock-up-nya, eksekusi mock-up ya. Jadi biar tahu nanti hasil akhir ketika sudah dicetak kaos itu seperti apa-apanya, itu udah kelihatan ya. Oke, untuk mock-up-nya kita bisa coba cari di sini, ada nih, pakai ini aja ya. Oke, untuk mockup ini filenya transparan, jadi kita bisa edit untuk mockupnya. Oke, kita buat mockupnya ya.
Ini basic mockupnya. Kemudian biar nggak terlalu polos, bagian belakang kita kasih desain ini aja, copy paste, kita convert menjadi bitmap ya. Nah, oke, kita posisikan di bawah mockupnya tadi. Nah, untuk file mockup ini teman-teman bisa dapatkan di kolom komentar, linknya ada, nanti aku upload di komentar atau di deskripsi ya, tinggal di download aja dan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita bisa pakai transparansi di sini, kita besarkan saja. Kemudian kita bisa masukkan desainnya ya. Oke, copy paste lagi. Nah, kita bisa masukkan desainnya. Tuh, cakep ya, warnanya menyala gitu loh. Soalnya backgroundnya hitam. Kalau backgroundnya warna oranye ini nggak kelihatan nyala. Oke, tinggal kita desainkan untuk bagian depannya. Udah, biasanya depan sih kalau nggak itu di dada kiri seperti ini aja udah cukup lah. Tuh kan, cakep ya, ya iyalah cakep. Oke, sudah jadi, tinggal diekspor, tinggal kasih ya variasi yang lain, sesuaikan aja dengan kreativitasnya. Ekspor dan ya desain seperti ini sudah layak jual sih menurut aku ya. Jadi ya udah tinggal belajar sendiri, buat sendiri dan mulai belajar untuk bisa menghasilkan uang dari desain grafis gitu. Untuk zaman sekarang sih sebetulnya enak ya menurut aku, orang-orang pengen belajar, sudah banyak channel-channel yang memberikan edukasi seputar desain grafis, contohnya tukang tracing juga gitu. Jadi ingat waktu zaman dulu sekitar 5-6 tahun lalu, sumber daya untuk mencari ilmu itu susah ya. Jadi makanya ketika teman-teman menemukan tutorial dan tutorialnya kelihatan durasinya itu lumayan panjang, ya udah ditonton aja karena kreatornya sudah effort ngebuatnya, jadi kita ya udah ditonton dan bisa dipahami dan ya udah kita bisa belajar dari situ. Oke, itu aja informasinya dan tutorialnya. Info di awal jangan sampai lupa ya, bahwasannya teman-teman boleh share juga supaya channel ini bisa semakin berkembang. Apabila ada pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar, atau bisa juga pengen kolaborasi gitu loh, ada sebuah project misalnya kolaborasi tukang tracing yang desain, kalian yang ngejual produknya misalnya, itu ya bisa juga, karena hal tersebut sudah ada juga orang yang melakukannya. Nanti barangnya juga sudah lagi dikirim, aku akan review di konten selanjutnya. Oke, itu aja dulu dan sampai bertemu di video atau tutorial yang akan datang. Terima kasih. Desain-desain kayak gini hype-nya lumayan lama sih, cuman ya udahlah, kita lihat nanti aja hype-nya sampai kapan.